Salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Ya, kipas jenis ini lama tersimpan di gudang, katanya sih rusak, makanya disimpan di gudang. Tapi sekarang aku akan mencoba untuk menganalisa dan mungkin memperbaiki kipas ini. Walaupun aku sebenarnya nggak tahu tentang teori perbaikan kipas gitu kan. Jadi aku akan coba-coba analisa terlebih dahulu. Ini kipasnya sempat berputar tapi agak tersendat ya, kayak serat gitu, ada atau kenapa, aku akan cerita dulu ya. Ini nggak berputar baling-balingnya ya, kayak tertahan gitu. Sempat bunyi itu gerak-gerak dikit kan, tapi ya tersendat. Aku akan coba untuk membongkar dan menganalisa permasalahannya di mana. Kayaknya mekanisme penggerak leher kipasnya bermasalah juga ini. Ini kayak tersendat, mungkin ada bermasalah di gearbox penggerak kipasnya gitu. Mungkin nanti akan aku cek untuk diganjal-ganjal dikit lah kali ya. Dan sekarang aku akan fokus ke hal lainnya, yaitu membongkar kipas ini biar bisa menganalisa permasalahannya di mana. Nah, dari sini ketahuan deh, bagian dinamo baling-baling kipas itu serat betul, sangat sulit untuk diputar. Ya, bahkan ketika dicoba hidupkan memang tersendat, nggak terkunci pergerakannya. Entah di mana masalahnya, apa masalah lilitan atau masalah hal lainnya atau gimana gitu kan. Karena jujur aku kalau masalah mesin kipas aku kurang ngerti juga. Nanti mungkin aku akan coba bongkar dan aku bawa ke spesialisnya aja gitu biar bisa sekaligus perbaiki dan mengetahui permasalahannya aja gimana gitu kan. Aku akan coba bongkar lainnya karena bagian ini kan bagian mesin kipas ya. Nah, makanya aku ingin melepaskannya dari bodi kipas ini. Makanya beberapa bagian sempat aku lepasin gitu kan. Bagian ini aku lepasin. Wah, ini ada kabel ini. Kabelnya terhubung ke bawah itu. Wah, ini kabel kapasitor ya. Oh, ini di sini ada banyak kabel ya. Kayaknya terhitung ada 5 kabel ini kan. Ada kabel warna putih 2 itu terhubung ke colokan langsung, dan di situ juga ada kabel warna-warninya gitu. Ada warna kuning, warna merah, sama warna hitam gitu. Wah, aku agak merinding bagian-bagian kabelnya ini. Takutnya salah pasang nanti ya. Makanya aku coba rekam agar bisa mengetahui kalau masangnya gimana gitu nanti. Sekarang fokus ke pembersihan perangkat dulu dan akan coba bongkar. Nah, ini kabel menuju ke kapasitor kipas. Kayaknya kapasitornya perlu lepas dulu untuk memudahkan dalam pembongkaran. Jadi lepas saja gitu. Nah, mungkin aku langsung aja untuk fokus ke bagian pembongkaran. Jadi mungkin sampai di sini untuk diskusinya sampai di sini dulu. Diskusi untuk ngomong-ngomongnya, ini bukan tentang tutorial memperbaiki kipas ya, by the way. Ini lebih ke vlog atau katakanlah perjalanan teknis gimana aku mencoba untuk menghidupkan kembali kipas ini gitu. Dan aku akan fokus dari sekarang. A few moments later. Ya, bagian kabel warna-warni ini maksud hati mau dilepas dengan dilelehkan soldernya, tapi sulit ya, solderannya nggak mau melelehkan tuh timah. Jadi ambil simpel aku potong aja lah, biar gampang masang, nanti tinggal lilit aja gitu kan. Oke, ini sudah aku potong. Ya, permasalahannya kipasnya nggak mau berputar. Kelihatannya lilit apa tuh, mesinnya terhambat. Aku akan coba bawa ke mekanik spesialis, tapi nggak kurekam dari sini. Jadi aku akan skip aja untuk perbaikannya.
Ya, sebelum aku merekam video ini mesin kipas angin sebenarnya sudah sempat diperbaiki. Tapi apa salahnya kalau aku coba bongkar dan aku beritahu Anda apa yang aku dapat dari analisa dan perbaikan yang sudah dilakukan oleh mekanik ahli dari dinamo kipas ini. Ini bagian lilitan, aku coba bongkar sedikit. Ya. Nah, ini lilitan. Kalau aku lihat untuk pengecekan bagus atau enggaknya, begini. eh, eh, Dia ambil multimeter, ditaruh di bagian resistansi, terus di yang bagian positif ku taruh di putih, kabel putih, dan warna hitam ku taruh di sisanya. Merah itu hidup, kuning juga hidup, dan hitam juga hidup. Ya artinya lilitannya bagus nih, nggak ada masalah, katanya sih gitu. Tinggal kenapa kipas ini serat ketika berputar, ternyata sebabnya ada di setelah bagian ini nih. Nah, ini sudah diperbaiki karena ada bagiannya diganti, yaitu bagian ini namanya bagian bos atau bagian busing. Di sini juga ada sih sebenarnya. Aku coba buka sedikit untuk dikasih tunjuk ke Anda gitu. Nah, ini nih yang jadi biang kerok kalau suka seret gerakan kipasnya. Ini bos atau busing ya. Kalau sudah berumur biasanya suka karat atau suka lobok juga. Nah, ini karena sudah diperbaiki jadi mulus kelihatannya kan. Kalau yang sebelumnya tuh lobok betul itu, rusak, apalagi karatan juga. Ini ngepas karena sudah diganti juga dengan yang baru oleh si tukang servisnya gitu kan. Nah, di sini ada juga sih busingnya, cuman mau kulepas ternyata terganjal di sini. Jadi harus kulepas dulu di bagian penganjalnya untuk ke baling-baling ya. Nah, sudah terlepas. Oke, akhirnya lepas. Nah, ini di busingnya, busing. Asnya bagus nih. Nah, busingnya ini kalau misalkan rusak juga atau karat juga ya perlu diganti juga gitu. Ini cara gantinya seperti ini gitu kan. Sama lah, kurang lebih sama seperti yang di bagian satunya. Kayak gini kan busingnya kan. Tapi yang ini masih bagus kok. Perawatannya cukup dikasih pelumas atau dikasih grease atau gimana gitu kan. Bagian sini juga. Dah, akhirnya untuk masalah seret gerakan kipas sudah teratasi. Dan sekarang aku akan mencoba untuk memasangnya kembali gitu kan. Ya, sepertinya sudah terpasang dengan baik dan berputar dengan lancar. Sekarang tinggal merangkai kipas ini kembali. Ya, aku akan lebih fokus di sini, jadi mungkin aku akan ya berhenti berbicara, talkless do more aja lah. Nah, bagian ini yang jelimet, tapi aku ikutin sesuai alurnya aja ya. Aku siapkan heatsink atau kabel bakar. Nah, terus kabelnya dikocek dulu. Di kabel putih kecolokan langsung itu kuhubungkan ke kabel putih dari dinamo. Kan kalau kabel colokannya satunya kan ke mekanisme nomor kipas yang nantinya diteruskan ke kabel yang warna-warni. Terus udah aku rapiin. Yang pasti untuk kabel ini sesuai warna aja ya. Sebenarnya kalau diketahui yang kuning itu pasti ditaruh di tengah untuk putaran tengah. Nah, aku lupa antara yang hitam atau yang merah untuk putaran atas atau putaran bawah, lupa. Jadi nggak apa-apa lah kalau kebalik. Ini bagian kapasitor. Aku coba sambung sekilas ya karena aku ingin mencoba menghidupkan kipas. Ini aku akan coba.
mekanisme penomoran dibuka, tik. Ya, kita coba. Oh itu dinamonya hidup lancar ya, kelihatan situ aku bisa menyentuhnya berputar. Nah, aku tinggikan lagi. Nah, aku akan coba sentuh pakai kuku biar kelihatan ada bunyinya gitu kan. Kurasa cukuplah dulu, jadi aku akan ya rangkai kembali, rapikan kembali biar langsung bisa dipakai juga gitu. Aku akan fokus dari sini. Itu bagian gearbox pemutar leher kipas. Sayangnya aku lupa untuk merekam perbaikannya karena sempat nyangkut juga. Sekarang sudah bisa berputar dengan mulus sih karena ada bagian yang keganjal. Sekarang aku akan coba hidupkan untuk mengetes gearbox kipasnya. Nah, dan itu berputar ya. Iya, berputar lancar. Abaikan suara teman sekitar yang lagi main game biliar. Sekarang aku akan ya rapikan kembali. Menuju ke pengetesan akhir dan aku akan coba untuk nyalakan kipasnya. Oh, ada anginnya. Kenceng putarannya lumayan. Berarti dinamonya masih bagus. Herannya tempat tersedak waktu itu. Tapi lah digenti juga bagian businya. Yang gentinya mekanik sih. Jadi tapi tidak sempat direkam. Mohon maaf sebelumnya ya. Setidaknya aku sudah bisa kasih tunjuk ke Anda. Nah, kipasnya sudah berfungsi dengan baik. Alhamdulillah punya kipas lagi akhirnya bisa untuk ditaruh di kamar. Ya, sejujurnya aku nggak bisa bilang ini video tutorial, ini lebih ke vlog tentang perjalanan teknis aku untuk mencoba menghidupkan kipas ini. Aku pun minta bantuan orang lain untuk memperbaikinya gitu kan. Tapi aku sempat analisa, lihat-lihat, terus aku bisa kasih tunjuk ke Anda. Akhirnya kipas ini bisa nyala lagi, bisa berfungsi lagi. Dan ya, aku harap video ini bisa jadi inspirasi buat Anda. Aku akan akhiri video ini, jadi salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Sampai jumpa semuanya.